Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA bersama Bu Iim. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Apakah kalian sehat? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa mengkonsumsi makanan sehat, istirahat yang cukup, dan berolahraga untuk menjaga imun kita di masa pandemi ini. Bagaimana untuk pertemuan kemarin? Apakah kalian sudah paham? Sudah ya? Bagi yang belum paham, kalian bisa menanyakan untuk materinya melalui jawab pribadi ke ibu atau japri ke ibu, ataupun melalui classroom ataupun grup kelas. Pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai otot dan upaya menjaga sistem kesehatan gerak pada manusia. Nah, tujuannya agar kalian dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia, memahami gangguan dan kelainan rangka dan otot, serta bagaimana mempraktekkan upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Kalian juga dapat lihat pada buku paket halaman 18 sampai dengan 22. Nah, otot. Kalian apakah memiliki otot seperti ini? Ada yang punya? Atau ototnya hanya datar saja, seperti ibu? Baik. Biasanya kalau untuk yang memiliki otot seperti ini olahragawan ya, atau yang memang rajin berolahraga. Nah, pada dasarnya otot itu memiliki 3 macam atau dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Apa sih otot polos itu? Coba kalian lihat gambar berikut ini. Ini adalah otot polos, lurik, dan jantung. Apakah kalian tahu bedanya? Pasti bingung. Baik, Ibu jelaskan ya. Yang pertama kita masuk ke dalam otot polos. Namanya saja polos, berarti tidak memiliki garis-garis melintang. Bentuknya itu gelendong, kemudian kedua ujungnya itu meruncing dan di bagian tengahnya menggelembung. Kemudian hanya memiliki satu inti sel. Untuk otot polos ini bekerja di luar kesadaran, artinya kita tidak dapat memerintahkan otot tersebut karena otot bekerjanya di luar kesadaran. Contohnya, otot pada usus. Apakah kalian bisa bilang kepada usus untuk usus, ayo berhenti bekerja? Tidak bisa ya, karena memang otot itu setiap hari bekerja, namun tak di luar kesadaran kita. Yang kedua, otot lurik. Nah, untuk otot lurik ini bentuknya silindris dan memanjang atau disebut juga sebagai otot rangka karena otot lurik ini melekat pada rangka tubuh. Tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berselang-seling. Makanya dinamakan sebagai otot lurik. Kemudian, untuk otot lurik ini memiliki banyak inti sel dan bekerja di bawah kesadaran. Artinya, apabila kita memerintahkan untuk bekerja, misalkan tangan bergerak, maka untuk otot lurik akan bekerja. Yaitu tangan ayo bekerja, maka tangan akan bekerja. Nah, yang ketiga adalah otot jantung. Nah, otot jantung ini hanya ada di jantung. Jadi tidak dimiliki oleh bagian tubuh lainnya. Kemudian bekerja di luar kesadaran kita. Otot jantung ini disebut sebagai otot istimewa. Kenapa?
Karena strukturnya sama seperti otot lurik, namun cara kerjanya seperti otot polos. Nah, bentuk kelihatannya itu seperti otot lurik, akan tetapi cara kerjanya seperti otot polos. Maksudnya apa? Di luar kesadaran kita. Apakah kalian bisa memerintahkan jantung kalian untuk berhenti? Wah, kalau seperti itu, maka kita sudah tidak hidup lagi karena jantungnya akan berhenti bekerja. Nah, untuk cara kerja otot manusia itu dibedakan menjadi dua. Ada antagonis dan sinergis. Untuk otot antagonis yaitu otot yang bekerja secara berlawanan. Artinya, jika otot pertama berkontraksi, maka otot yang kedua berelaksasi, sehingga menyebabkan tulang tertarik. Contohnya, gerakan otot tricep dengan otot bicep. Yang kedua yaitu otot sinergis, yaitu otot yang bekerja secara bersamaan. Contohnya, gerakan tangan yang menengadah dan menelungkup. Nah, gerak ini terjadi karena kerja sama antara otot pronator teres dengan otot pronator quadratus. Artinya, secara mudahnya coba kalian menengadahkan tangan, apakah apakah otot antara telapak tangan dan lengan tangan itu sama-sama menengadah, atau kalian bisa bekerja berlawanan. Telapak tangannya yang menengadah, tapi lengan tangannya menelungkup. Apakah bisa? Tidak bisa ya. Nah, fungsi otot bagi manusia itu sebagai alat gerak aktif. Kemudian sebagai penyusun organ-organ tubuh, menstabilkan sendi dan menghasilkan panas. Contoh mudahnya menghasilkan panas pada saat kalian berolahraga. Nah, biasanya kita masuk ke dalam kelainan dan penyakit pada sistem gerak ya. Biasanya terjadi karena 5 hal di bawah ini. Yang pertama, karena kelainan sejak lahir atau berarti sudah sejak masa kehamilan. Yang kedua, kekurangan vitamin, gangguan infeksi, kecelakaan, dan kebiasaan duduk yang salah. Nah, gangguan otot dan kelainan rangka ini dibedakan menjadi 3, yaitu gangguan dan kelainan tulang, persendian, dan otot sendiri. Kita masuk ke dalam gangguan dan kelainan pada tulang. Nah, yang pertama yaitu skoliosis. Skoliosis adalah kondisi tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, lordosis, yaitu kondisi tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Dan lawannya itu kifosis, kondisi yang berbalikan dengan kondisi lordosis, yaitu tulang punggung membengkoknya itu ke belakang. Nah, skoliosis, lordosis, dan kifosis itu biasanya disebabkan karena kebiasaan posisi duduk. Untuk lordosis itu juga bisa disebabkan karena penyakit lain. Contohnya itu adalah tuberkulosis atau TBC. Kifosis juga sama, biasanya karena disebabkan oleh TBC. Yang keempat yaitu fraktur. Apa itu fraktur? Fraktur itu patah tulang. Artinya tulangnya patah. Biasanya terjadi karena kecelakaan, terjatuh, terpeleset, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu osteoporosis. Osteoporosis
adalah kondisi saat tulang menjadi rapuh. Biasanya karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Biasanya terjadi pada orang yang memang sudah tua atau lanjut usia. Apalagi ditambah dengan konsumsi makanan itu yang jarang mengandung kalsium dan mineral. Yang keenam yaitu rakitis. Rakitis adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium, sehingga pembentukan tulang itu tidak sempurna. Biasanya gejalanya itu kakinya membengkok seperti huruf O atau X. Kalian lihat gambarnya? Contoh dari lordosis, kifosis, skoliosis. Nah, kalau ini contoh dari fraktur. Nah, ada yang fraktur terbuka, ada fraktur tertutup, ada yang memang hanya bergeser. Kita masuk ke dalam gangguan dan kelainan persendian. Pada dasarnya, gangguan kelainan dan persendian sangat banyak ya. Namun kita hanya membahas 5 saja. Yang pertama adalah artritis eksudatif, di mana radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi dan bernanah. Jadi sendi kalian itu bernanah. Yang kedua yaitu artritis sika, lawan dari artritis eksudatif. Kalau tadi karena iritasi yang menyebabkan infeksi, kalau artritis sika, radang yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Yang ketiga, dislokasi. Nah, dislokasi ini yaitu bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Ini juga biasanya disebabkan karena faktor eksternal. Contohnya misalkan kecelakaan ataupun jatuh itu bisa juga menyebabkan dislokasi. Yang keempat yaitu terkilir. Nah, terkilir itu adalah tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendinya tidak bergeser. Yang kelima yaitu ankilosis, di mana persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Coba kalian lihat untuk gambar normal dan gambar yang memang memiliki kelainan yang tadi Ibu jelaskan. Masuk ke dalam gangguan dan kelainan otot. Sama, gangguan dan kelainan otot itu pada dasarnya juga sangat banyak. Namun kita bahas hanya 5 saja. Yang pertama yaitu atrofi. Atrofi adalah kondisi otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Sedangkan atrofi itu lawannya hipertrofi. Kalau tadi atrofi itu mengecil, kalau hipertrofi artinya ototnya membesar. Yang ketiga yaitu kram. Kram adalah kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot terlalu berat. Biasanya kalian bisa berolahraga terlalu berat, maka itu bisa menyebabkan kram, atau fitness seharian itu bisa menyebabkan kram pada otot. Yang keempat yaitu tetanus. Nah, penyakit ini disebabkan karena bakteri Clostridium tetani. Biasanya otot ini gejalanya adalah ototnya berkontraksi terus-menerus. Hati-hati ya, apabila kalian terkena tetanus, kalian harus segera ke rumah sakit. Terutama apabila kalian terkena benda-benda tajam, karena bakteri kan tidak kelihatan. Yang kelima adalah mistenia gravis, di mana keadaan otot itu menjadi melemah secara bertahap-tahap sehingga menyebabkan kelumpuhan atau kematian. Nah, dari kelainan tadi
sebaiknya kita itu menjaga kesehatan sistem gerak agar tidak terkena gangguan atau kelainan pada sistem anggota gerak. Apakah kalian mau sakit? Tentu tidak dong. Nah, bagaimana upayanya? Yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan cukup gizi, terutama protein, vitamin D, kalsium, dan air. Yang kedua, olahraga rutin dan tidak berlebihan untuk menghindari cedera fisik saat olahraga. Jadi kalian olahraga rutin tapi tidak perlu berat-berat. Misalkan kalian berlari tapi berlari berjam-jam. Tidak perlu, karena itu artinya berolahraga secara berat. Rutin saja. Yang penting setiap hari. Ataupun misalkan kalian jadwalkan 1 minggu sekali. Yang ketiga, diupayakan duduk dengan kaki lurus dan posisi kaki lebih tinggi dari pantat setelah berolahraga. Misalkan kalian habis berolahraga lari. Nah, saat beristirahat kalian tidak boleh menekukan kaki kalian, harus lurus. Yang keempat yaitu istirahat yang cukup. Menjaga sikap tubuh yang baik terutama saat kalian belajar ya. Tidak boleh kalian duduk secara bengkok, membungkuk, menengadah. Harus lurus agar tidak terjadi kelainan pada tulang punggung kalian. Nah, jika terpaksanya mandi dengan air hangat, maka disarankan itu dibilas dengan air biasa untuk menjaga tulang agar tetap sehat. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Apabila yang belum paham, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.